Dalam memberikan nasihat, kita mesti harus berpedoman, harus memperhatikan fabashshir ibadilladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Fabashshir, maka hendaklah memberikan kabar gembira. Jadi dalam memberikan nasihat itu jangan kemudian memberikan kabar atau nasihat-nasihat yang sekiranya susah untuk diikuti, yang sekiranya orang-orang yang mendengarkannya itu tidak mampu untuk mengikuti. Tapi hendaklah kita itu memberikan nasihat disesuaikan dengan siapa yang akan mendengarkan dari nasihat itu. Rasulullah saja ketika ditanya, saya tidak pernah, ketika ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau bertanya bagaimana dosa-dosanya orang yang melakukan pembunuhan atau yang membunuh orang. Rasulullah memberikan penjelasan bahwa dosanya orang yang telah melakukan pembunuhan, dosanya orang yang telah melakukan pembunuhan itu tidak ada ampunan dan sangat besar sekali. Kemudian di waktu yang lain ada orang lain yang bertanya lagi, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pertanyaannya sama, tapi orangnya berbeda dan waktunya berbeda. Bagaimana ampunan Allah tentang atau dosa tentang dosa bagi orang yang telah melakukan pembunuhan? Maka Rasulullah menjawab, yang kedua, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal substansi pertanyaan pertama dengan pertanyaan yang kedua adalah sama. Tapi Rasulullah itu memberikan jawaban yang berbeda. Ketika kemudian diteliti, ternyata penanya pertama itu adalah orang yang punya keinginan untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain. Sehingga kemudian Rasulullah memberikan jawaban, dosanya orang yang melakukan pembunuhan itu sangat besar sekali dan sulit untuk diampuni. Kalau kemudian ini terbalik jawabannya, pertanyaan yang pertama dijawab menggunakan jawaban dari pertanyaan yang kedua, maka orang ini akan menganggap remeh dan enteng dan mudah untuk melakukan pembunuhan, karena beranggapan bahwa jawaban bagi pertanyaan yang kedua, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, itu adalah seakan-akan menjadikan gampang untuk kita minta ampunan kepada Allah. Berbuat dosa kemudian minta ampun kepada Allah, seakan-akan seperti itu. Atau begitu juga, ternyata penanya yang kedua setelah diselidiki, yang kedua ini adalah orang yang sudah pernah melakukan pembunuhan, tapi orang ini betul-betul mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mau istighfar betul. Dia sangat menyesali perbuatannya. Dia minta ampun kepada Allah, dia menyesali perbuatannya. Maka kemudian kalau seandainya jawaban dari pertanyaan yang pertama diberikan untuk jawaban dari kepada pertanyaan yang kedua, bahwa tidak akan ada ampunan karena dosa ini adalah dosa besar, barangkali orang ini akan menjadi putus asa untuk bertaubat. Oleh karena itu harus bedakan, jawaban itu harus pas. Sama dengan orang yang bertanya itu,
Orang itu suka memberikan fatwa-fatwa, orang itu suka memberikan nasihat-nasihat, orang itu suka memberikan mau'idhah kepada orang lain. Ketika dia bertanya, bagaimana pendapat Ustadz, misalnya, bagi orang yang suka memberikan mau'idhah atau nasihat, nasihatnya baik, mau'idhahnya baik, akan tetapi dia jarang melakukannya atau tidak melakukannya, maka bagi kita yang ditanya seperti itu, gunakan ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Jangan gampang menyuruh orang, karena dalam perintah itu ud'u ila sabil rabbika, mengajak bukan menyuruh. Bagaimana kita bisa mengajak sementara kita tidak mengerjakan terlebih dahulu? Yang namanya mengajak adalah ada di depan kita dan kita mengerjakan, baru mengajak orang lain yang belum mengerjakan. Sama dengan lowongnya makmum misalnya, berjamaah di saf pertama lowong, kita ada di saf kedua, maka kita jangan mendorong orang yang ada di saf kedua untuk mengisi kekosongan di saf pertama, tapi kita terlebih dahulu yang maju. Kalau masih ada yang kosong, sementara kita sudah ada di baris itu, baru kita narik atau mengajak orang yang ada di saf berikutnya. Tidak kemudian kita mendorong orang untuk menutupi lowongnya saf yang pertama, sementara kita tetap ada di belakang, di saf yang belakang. Ini yang tidak baik. Tapi juga sebaliknya, ketika misalnya yang bertanya adalah orang yang biasa, yang senang, yang sering mengikuti nasihat-nasihat orang lain, yang biasa mengikuti fatwa-fatwa atau mau'idhah orang, maka ketika pertanyaan bagaimana ketika ada orang yang melakukan, yang memberikan, yang sering menyampaikan faedah-faedah itu, tapi dia sendiri tidak melakukannya, maka jawaban yang mesti diberikan adalah unzur maqal wala tanzur maqal. Kamu jangan pusing-pusing, kamu tidak perlu banyak dan panjang berpikir. Yang terpenting, kalau memang yang disampaikan itu adalah baik, ikuti. Jangan karena mengikuti orangnya, tapi ikutilah apa yang dia sampaikan. Tapi kalau memang yang disampaikan itu tidak baik, walaupun itu orangnya baik misalnya, tapi tidak ada kalau orangnya baik menyampaikan yang tidak baik. Tapi apa-apa yang difatwakan misalnya tidak baik, maka semestinya jangan sampai diikuti fatwanya. Oleh karena itu, ini jangan sampai kemudian terbalik. Jawaban dari pertanyaan yang kedua ini diberikan untuk jawaban kepada pertanyaan yang pertama, atau sebaliknya, jawaban dari pertanyaan yang pertama diberikan untuk pertanyaan yang kedua. Maka kalau terbalik, kemudian yang pertama mendapatkan jawaban pertanyaan yang kedua, ini menjadi enteng dan gampang dan hanya bisa mengajak orang lain, menyuruh orang lain, tapi dirinya sendiri tak pernah melakukan perbaikan-perbaikan, tak pernah melakukannya, tidak pernah ibda binafsik. Tapi kemudian kalau jawaban yang nomor dua menggunakan jawaban yang pertama, maka yang nomor dua ini akan malas untuk mengikuti. Karena apa? Karena merasa dirinya bahwa orang itu ngajak, orang itu menyuruh, orang itu berseru, tapi tidak mengerjakan terlebih dahulu, sehingga malas untuk mengikuti. Oleh karena itu, ini penting untuk kita pahami bagaimana cara kita mengajak orang lain melakukan atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ada perintah di dalam Al-Quran misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, ini dalam surat An-Nisa, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, wa ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, hendaklah engkau taat Allah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan hendaklah engkau taat kepada Rasul. Jadi apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang diperintahkan oleh Rasul, kita mesti harus taat.
Tidak ada kata tidak. Tidak perlu kita tahu apa tujuan Allah memerintahkan. Tidak perlu kita tahu tujuan apa Rasulullah memerintahkan. Tidak perlu itu. Tapi yang menjadi kewajiban kita, kita harus taat 100%. Beda dengan wa ulil amri minkum. Artinya beda ketika kita ikut atau mau mengikuti perintah-perintah para pimpinan, perintah-perintah para guru misalnya, perintah-perintah makhluk Allah yang lain. Maka kalau perintahnya itu adalah sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita untuk mengikuti. Tapi kalau perintahnya itu adalah bertentangan dengan syariat, kalau perintahnya itu adalah bertentangan dengan hukum-hukum yang ada, dengan norma-norma yang ada, walaupun dia itu adalah seorang pemimpin misalnya, atau maaf walaupun dia adalah seorang guru misalnya, atau bahkan walaupun dia adalah orang tua kita misalnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. La ta'ata, tidak boleh taat li makhlukin, kepada makhluk Allah, fi maksiatil khaliq, kalau perintah ajakan makhluk itu berkaitan dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban, bahkan wajib kita untuk tidak mentaatinya, wajib kita untuk menolaknya, tidak ada kewajiban. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran kita diperintahkan taat kepada Allah dan perintahkan taat kepada Rasul. Itu ada kata ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Ada ati'u sendiri-sendiri. Tapi ketika wa ulil amri minkum, tidak ada ati'u, tapi ati'unya itu diatafkan kepada kalimat sebelumnya. Artinya tidak semua yang disampaikan itu harus kita taati, filter terlebih dahulu. Tidak semua perintah yang diberikan kepada kita itu kita laksanakan, filter terlebih dahulu itu. Tapi kalau itu kaitannya dengan perintah Rasulullah, perintah Nabi Muhammad, perintah Allah, maka kita tak penting untuk bertanya dan tak penting untuk tahu apa tujuan Allah memerintahkan, apa tujuan Nabi itu memerintahkan, karena semuanya pasti ada hikmahnya. Cuma barangkali mungkin kadangkala kita tidak tahu terhadap hikmah atau tidak paham terhadap hikmah yang ada di dalamnya. Sama ketika misalnya Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk membuat perahu di atas gunung. Nabi Nuh tidak pernah bertanya, kenapa ya Allah kok saya diperintahkan untuk membuat perahu, membuat kapal di atas gunung? Maksudnya apa kok bikin kapal di atas gunung? Nabi Nuh tidak bertanya. Bahkan Nabi Nuh pada waktu itu menyatakan, saya tidak perlu tahu apa tujuan Allah memerintahkan saya untuk membuat kapal dan bikinnya di atas gunung. Saya tidak perlu tahu dan saya tidak perlu bertanya. Tapi yang perlu saya lakukan adalah saya harus lakukan dan saya harus kerjakan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh kemudian baru tahu, baru sadar, baru paham dengan perintah Allah. Ternyata adalah dalam rangka untuk memfilter siapa, dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi pengikutnya, yang menyatakan iman kepada Nabi Nuh. Dan ternyata orang-orang yang tidak mengikutinya dan orang-orang yang tidak mengatakan iman kepadanya, sampai pada anaknya sendiri tidak terselamatkan karena hujan deras lama waktunya, kemudian berjam-jam bahkan berhari-hari, kemudian air laut pasang, banjir di mana-mana, yang awalnya tidak pernah terjadi itu akhirnya menenggelamkan beberapa gunung-gunung, bahkan sampai
gunung, yang dimana gunung itu ditempati dibuat perahu, sehingga perahu itu menjadi salah satu alat media yang hikmahnya untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman bersama rombongan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau urusan perintah Allah pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak perlu harus mencari tahu untuk mengerjakan apa hikmahnya itu. Kerjakan sambil kita belajar, pasti akan muncul di kemudian hari apa hikmah yang ada di dalamnya itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Jika kita misalnya berselisih, jika kita berbeda pendapat, jika kita tak menemukan benang merah, farudduhu ilallahi, maka kembalikanlah semuanya ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada utusan Allah. In kuntum, jika kalian ada, tu'minuna, adalah beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang yang beriman itu hendaklah bertakwalah kepada Allah. Dan ketika kita bertakwa kepada Allah, wa kunu, dan jadikanlah kalian ma'as shadiqin, dan adakanlah, dan adakah kalian ma'as shadiqin, beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi secara otomatis ketika kita takwa kepada Allah, ketika kita takut mengerjakan perintah-perintahnya Allah, secara otomatis insya Allah kita akan diselamatkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita akan diselamatkan dari orang-orang yang tidak jujur. Kita diselamatkan dari orang-orang yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal walad, ini barangkali akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin berkaitan dengan penjelasan ini, karena ini baru muqaddimah, atau mungkin pertanyaan yang tidak dibahas malam ini, mungkin selama bisa maka kita akan lakukan penjelasan, berikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dosa orang yang membunuh. Nabi Musa waktu itu pernah hilaf, yaitu pernah membunuh. Apakah kadar ampunannya itu sama dengan manusia biasa yang bertaubat setelah hilaf membunuh? Itu, hanya itu Pak. Mohon penjelasannya. Kalau Nabi dengan manusia biasa itu tidak sama. Kalau Nabi itu adalah maksumun, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksum, dijaga oleh Allah. Sebelum melakukannya maka sudah diingatkan terlebih dahulu, itu namanya maksum, sehingga tidak sampai melakukan. Kalau kemudian misalnya sampai melakukan, misalnya dalam sebuah cerita ada orang yang diperintah untuk membunuh, untuk menyembelih anaknya, kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih putranya.
Kemudian karena itu perintah Allah dan dia yakin, beliaunya yakin kalau itu perintah Allah, maka tidak pernah bertanya dan tidak ada sedikit pun keraguan-raguan untuk melakukannya. Walaupun Nabi Ismail alaihissalam pada waktu itu adalah putra satu-satunya, putra yang ditunggu-tunggu dan lama dalam penungguan itu. Tapi apa yang terjadi, maka akan laksanakan, maka perintah itu dijalankan, sehingga sampai sekarang itu kita kenal dengan ada yang namanya penyembelihan di dalam sholat Idul Adha, yaitu penyembelihan kurban. Dan ternyata dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah, bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi ternyata diganti oleh Allah karena ikhlasnya, karena ridhonya, karena putihnya, bersihnya melaksanakan perintah Allah tanpa ada keraguan-raguan bagi Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi itu punya sifat maksum, tidak melakukan kesalahan. Mau melakukan kesalahan langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebenarnya itu menjadikan ibadah atau menjadikan takbir, menjadikan pandangan atau menjadikan hukum bagi kita, gitu loh. Jadi itu menjadi nuansa syariat ketika apa yang dilakukan itu, sehingga itu menjadi pijakan bagi umat-umatnya, dan termasuk sebagian ajaran-ajaran yang dilakukan itu menjadi pijakan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada Nabi itu yang salah, tidak ada Rasul itu yang salah, bukan karena dia super bisa, tapi karena dijaga tidak melakukan kesalahan oleh Allah. Makanya makhluknya Allah itu dalam persoalan keimanan dan ketakwaannya dibagi menjadi 4. Khusus makhluknya Allah yang iman dan takwanya selalu bertambah, itu adalah para nabi dan para utusannya Allah. Kenapa? Karena tidak pernah melakukan kesalahan, sehingga setiap hari terus bertambah taatnya, terus bertambah takwanya, terus bertambah imannya kepada Allah. Tapi juga ada sebaliknya yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu justru tambah berkurang. Yang bertambah durhakanya, takwanya tambah tidak ada. Yang bertambah terus itu adalah durhakanya kepada Allah. Siapa itu? Makhluk Allah yang disebut dengan syaitan. Jadi kalau para nabi itu takwanya ziyadah terus, bertambah terus. Kalau setan itu durhakanya yang bertambah terus. Jadi kebalikannya. Nah, makhluk yang ketiga adalah makhluk yang disebut dengan para malaikat. Para malaikat itu tetap tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi malaikat itu tidak ada malaikat korupsi, tidak ada malaikat nepotisme, tidak ada. Kalau malaikat itu disuruh sujud, maka sujud terus sampai malaikat itu ada perintah lagi untuk berhenti bersujud misalnya. Jadi kalau dia mencatat amal baik diperintahkan oleh Allah, ya terus tidak akan pernah lupa. Bahkan kalau misalnya seperti malaikat Israel pencabut nyawa itu, tidak ada malaikat Israel itu salah nyabut nyawa. Jadi nggak pernah salah itu malaikat itu. Tapi malaikat ini tidak akan pernah bertambah walaupun tidak pernah salah, karena tidak dibarengi dengan nafsu malaikat itu. Makanya malaikat ini tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak kawin. Jadi kalau ada orang yang tidak kawin, jangan-jangan itu malaikat itu berbentuk manusia. Kemudian untuk makhluknya Allah yang nomor 4, ya manusia seperti kita ini. Itu loh, kadang kala bertambah iman dan takwanya kita, kadang kala satu waktu berkurang. Kenapa? Karena kita ada 2 kelebihan dan sekaligus kekurangan bagi kita, yaitu kita diberikan hawa nafsu oleh Allah dan juga diberikan akal logika oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu apakah tidak penting? Penting.
hawa nafsu itu. Kalau orang tidak ada hawa nafsunya, ya sama dengan malaikat. Oleh karena itu, tapi yang lebih penting itu bukan hanya sekedar hawa nafsu, adalah akal dalam rangka untuk memanage, dalam rangka untuk mengarahkan, dalam rangka untuk memproteksi hawa nafsu yang kita miliki. Makanya kayak kita ini kadangkala bertambah keimanan dan ketakwaannya, kadangkala kita berkurang keimanan dan ketakwaannya. Nah, tatkala kita takwanya bertambah, maka kemudian Allah cabut misalnya, fa insyaallah kita itu termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Tapi naudzubillah min dzalik, tatkala takwa dan keimanan kita berkurang, kemudian Allah cabut, maka naudzubillah min dzalik, khawatir kita termasuk orang-orang yang suul khotimah. Jadi barangkali begitu Ibu.